Terima kasih karena tertarik menonton video ini. Jadi di video ini kita akan mengupas tentang sejarah yang terjadi di Indonesia, yaitu tentang letusan Gunung Merapi pada tahun 1883 yang tercatat sebagai salah satu letusan terbesar dalam sejarah, bahkan setelah 1 tahun pasca letusan. Masih ditemukan jenazah mengapung dan terdampar hingga ke Afrika bersamaan dengan batu apung yang telah dimuntahkan dari dalam perut gunung tersebut. Seperti yang kalian lihat di judul, ini adalah kisah letusan Gunung Krakatau. Simak terus ceritanya. Jadi sebelum membahas tentang letusan super dahsyat ini, Anda perlu tahu sedikit tentang latar belakang Gunung Krakatau. Gunung Krakatau adalah salah satu gunung berapi aktif dari total sekitar 129 gunung berapi yang ada di Indonesia. Bisa dibilang juga 13% dari jumlah seluruh gunung berapi yang ada di dunia ada di Indonesia. Kenapa di Indonesia ada banyak gunung berapi? Itu karena Indonesia termasuk dalam wilayah yang dilewati oleh Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik, dan menurut National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA, Ring of Fire itu merupakan serangkaian dari 8001000 gunung Merapi yang membentang hampir 40.250 km di sekitar Samudra Pasifik. Ring of Fire membentang dari ujung selatan Amerika Serikat sampai ke sepanjang pantai barat Amerika Utara. Melintasi Selat Bering, turun melalui Jepang, Indonesia, dan masuklah ke Selandia Baru. Kalian bisa lihat barisan gunung api berdiri sepanjang 7.000 km dari Aceh hingga Sulawesi Utara, melewati Bukit Barisan, Jawa, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di antara bentangan panjangnya Gunung Merapi di Indonesia ini, Gunung Krakatau berlokasi di mana Selat Sunda di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Secara administratif, Gunung Krakatau berada di Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Menurut catatan sejarah, Gunung Krakatau purba ini meletus pada tahun 416 Masehi dan juga memang di beberapa sumber ada yang mengatakan ini tahun 536 Masehi. Letusan Krakatau purba meletus selama 10 hari dengan letusan puncak yang berlangsung selama 34 jam. Sampai-sampai letusan Gunung Krakatau purba ini mampu membuat iklim dunia berubah. Di masa ketika Gunung Krakatau purba ini meletus, disebut juga sebagai tahun ke-8 karena memang matahari itu redup dan hampir tidak terlihat cahayanya. Bahkan sejarawan dan arkeolog dari Harvard bernama Michael S1 High Pronunciation Chormick berkata bahwa masa itu adalah salah satu periode terburuk untuk manusia hidup. Matahari bersinar cuma sekitar 4 jam, cahaya pun lemah dan seperti cahaya bulan saja. Terjadi gagal panen besar-besaran dan kelaparan pun juga melanda di mana-mana. Suhu udara turun drastis, musim panas cuma 1,5 derajat Celcius. Bahkan bila menjemur pakaian pada saat itu, pakaian itu tidak akan kering karena suhu. Kengerian dari letusan Gunung Krakatau purba juga tercatat dalam kitab Raja Purba yang ditulis oleh seorang pujangga dari Jawa bernama Ronggo Warsito. Dalam tulisannya Ronggo Warsito berkata, ada suara guntur yang menggelegar berasal dari Gunung Batuara, ada pula guncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir dan juga kilat, kemudian datanglah badai angin dan hujan mengerikan dan seluruh badai menggelapkan dunia. Sebuah banjir besar datang dari Gunung Batuara dan mengalir ke timur menuju Gunung Tamulak. Ketika air menenggelamkannya, Pulau Jawa pun menjadi terpisah menciptakan Pulau Sumatera. Gunung Batuara yang ditulis oleh Ronggo Warsito itulah Gunung Krakatau purba. Gunung Krakatau purba sudah menghancurkan dan menenggelamkan lebih dari 2/3 bagiannya. Letusan itu hanya menyisakan 3 pulau, yaitu Pulau Rakata, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Berikut kronologi letusan Gunung Krakatau. Beberapa waktu sebelum letusan terjadi, gunung ini sudah memunculkan tanda. Kejadian pertama yang mengiringi letusan Krakatau dimulai pada bulan Mei tahun 1883. Pada saat itu gempa-gempa kecil sudah mulai sering terjadi dan juga dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar kawasan gunung. Perlu Anda ketahui gunung ini berada di tengah laut, yaitu di Selat Sunda. Jadi antara pemukiman warga dengan gunung terpisah oleh laut sepanjang 30 mil atau sekitar 48 km. Namun tetap saja memasuki bulan Mei warga di sana tak luput dari getaran dan guncangan gempa-gempa tersebut. Bahkan tak cuma manusia saja yang merasakannya waktu itu, kuda peliharaan juga jadi sering-sering ngamuk. Gempa-gempa yang sudah mulai terjadi harusnya sudah menjadi sinyal yang jelas bahwa Gunung Krakatau sedang tidak baik-baik saja. Tapi sayangnya pada saat itu, orang-orang tidak menganggap gempa itu sebagai pertanda bahaya. Mereka merasa kalau Gunung Krakatau aman saja, ditambah lagi dengan jarak 30 mil dan juga terpisah oleh lautan. Itulah yang membuat mereka jadi yakin kalau mereka berada pada jarak aman selama mereka tinggal di sana. Tapi Gunung Krakatau memang tak pernah terjadi apa-apa selama kurang lebih 200 tahun lamanya. Itulah yang mungkin warga pikirkan sehingga mengabaikan gempa kecil tersebut. Letusan Krakatau tahun 1883 itu seperti awal kebangkitannya setelah kurang lebih 200 tahun beristirahat. Terdapat banyak laporan tentang peningkatan aktivitas Krakatau dan juga turut merasakan gempa-gempa yang terjadi. Pak Roger Fairbeek yaitu ahli geologi jadi penasaran,
Akhirnya dia memutuskan untuk melihat sendiri kondisi Gunung Krakatau itu. Pergilah dia ke mercusuar yang terletak di Anyer. Mercusuar inilah tempat dia untuk melihat Krakatau. Kebetulan mercusuar tersebut dijaga dan dikelola oleh temannya Pak Roger, yaitu keluarga Belanda bernama The Scutes Family. Pada saat berkunjung ke sana, dia bertemu dengan anak laki-laki dari Pak Scutes. Kebetulan juga anak laki-laki itu tertarik dengan sains. Tak butuh waktu lama, Pak Roger dan anak tersebut untuk saling akrab. Mereka berbincang tentang banyak hal termasuk soal letusan gunung. Pak Roger menjelaskan proses-proses meletusnya Gunung Merapi kepada anak tersebut. Singkat cerita, sampailah akhirnya pembahasan mereka tentang batu apung yang menjadi tanda proses letusan gunung. Setelah berbincang panjang lebar, anak ini teringat tentang batu apung yang ditemuinya beberapa hari yang lalu dan langsung diberikan kepada Pak Roger sebagai kenang-kenangan. Setelah memberikan batu itu, anak tersebut pamit untuk pulang tapi dicegat oleh Pak Roger. Dia bertanya dari mana batu tersebut ia temukan. Anak itu pun mengatakan bahwa batu tersebut ia temukan mengambang di lautan. Pak Roger pun mulai panik mendengar jawaban anak tersebut. Namun sama seperti warga yang lain, Pak Roger pun tidak terlalu menanggapi batu apung itu dengan serius, padahal itu seperti tanda-tanda dari gunung. Perlu kalian ketahui, di dalam ilmu pengetahuan antara hubungan batu apung dan aktivitas gunung yang awalnya batu apung terbentuk dari magma di dalam gunung api. Dorongan kuat yang membuatnya terhempas keluar dalam bentuk gas yang kemudian secara tiba-tiba mendingin ketika sampai di udara. Proses pendinginan inilah yang membuat gas itu membeku dan terbentuklah batu apung. Setelah kemunculannya batu apung, pada tanggal 20 Mei tahun 1883, Gunung Krakatau kembali mengirimkan sinyal bahaya di hari itu untuk pertama kalinya. Krakatau mengeluarkan asap yang sangat banyak. Asap tersebut muncul dari kawah gunung. Letusan abu dan semburan uap membumbung tinggi hingga 11 km. Suara dentuman pun terdengar sampai sejauh 200 km. Tanda bahaya dari Krakatau sudah semakin jelas. Namun bukannya mengungsi, beberapa orang justru memanfaatkan momen itu untuk mencari uang dengan cara menjadikan Gunung Krakatau yang aktif menjadi tempat wisata. Mereka tidak menyadari bahwa bencana dahsyat sebentar lagi akan menimpa mereka. Wisata Gunung Krakatau pun dibuka pada tanggal 27 Mei 1883 oleh pengusaha hotel pada saat itu. Dia bekerja sama dengan seorang yang bernama Lindeman yaitu kapten kapal uap Governor General Loudon milik Belanda yang dioperasikan oleh Nederland Indies Stoomboot. Mereka mulai membuka paket wisata Krakatau dan juga membuat iklan dengan kata, "Mari menyaksikan gunung hidup sebagai keajaiban besar alam." Tiket yang dijualnya pun terbilang mahal, yaitu sekitar $13.000 per orang. Awalnya Kapten Lindeman tak mau kapal Loudon dijadikan kapal wisata. Namun dia tiba-tiba berubah pikiran dan dia sendiri yang nantinya akan menakodai kapal itu. Akhirnya pada tanggal 27 Mei 1883, Kapten Lindeman mengantarkan 86 penumpang kaya tersebut menuju ke Krakatau. Di sana para pengunjung pun berjalan-jalan dan ada juga yang menghamparkan tikar. Pada saat wisatawan bersantai menikmati suasana, tiba-tiba terdengar dentuman yang sangat keras dari arah Krakatau. Krakatau terus-menerus mengeluarkan dentuman dan uap panas yang membumbung kurang lebih setinggi 5 mil sepanjang bulan Mei sampai Juli 1883. Hewan-hewan pun sudah mulai berperilaku aneh, monyet dan burung pun sudah meninggalkan pohon lalu beranjak pergi. Ayam betina tak lagi mau bertelur. Tapi lagi-lagi orang-orang masih tidak menganggap itu sebagai tanda bahaya. Mereka tetap merasa berada dalam jarak aman dan kehidupan pun berjalan seperti biasanya. Pagi hari tanggal 26 Agustus 1883 sekitar jam 10 pagi ketika orang-orang sudah mulai melakukan aktivitas mereka seperti biasanya, tanpa diduga, tiba-tiba tanah bergetar dengan sangat dahsyat, berbeda dengan gempa kecil sebelumnya. Gempa kali ini terasa lebih kuat. Orang-orang mulai panik, beberapa dari mereka langsung menghentikan semua aktivitasnya untuk kembali dan berlindung di rumah. Sekitar jam 1 siang terdengar letusan yang sangat besar sampai memekakan telinga. Di jam itulah Gunung Krakatau akhirnya meletus. Setiap detik sekitar 1 juta kubik meter batu abu dan batu apung keluar dari kawah gunung. Semua orang-orang bisa dengan jelas melihat Gunung Krakatau itu meletus dari jarak 30 mil di sisi pantai. Namun mereka yang menyaksikan letusan itu justru terpaku melihat air laut yang tiba-tiba surut. Banyak ikan terdampar dan masih ada beberapa orang yang justru lari ke arah laut untuk memungut ikan. Tanpa menunggu waktu lama, air laut yang semula tiba-tiba surut berubah menjadi gelombang tsunami dahsyat. Korban letusan Gunung Krakatau pun mulai berjatuhan. Orang-orang yang menyaksikan tsunami itu pun langsung berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan diri. Hanya dalam waktu singkat ribuan orang pun mati ditelan ombak. Beberapa orang lagi menyelamatkan diri naik ke atas bukit. Sepanjang malam Gunung Krakatau terus meletus dan memuntahkan abu vulkanik selama kurang lebih 20 jam lamanya. Sampai pada tanggal 27 Agustus yaitu keesokan harinya dapur magma Krakatau kosong. Apakah bencana sudah selesai? Ternyata belum. Gunung Krakatau masih memiliki kejutan. Dapur magma yang kosong menyebabkan Gunung Krakatau runtuh, ambruk, longsor. Longsor diiringi dengan ledakan itu menimbulkan suara yang terdengar hingga ke pedalaman Australia dan Inggris. Bahkan dari salah satu sumber, suara ini sampai terdengar di sepertiga wilayah bumi. Banyak orang yang dikabarkan menjadi tuli karena suara tersebut. Saking dahsyatnya, ledakan itu pernah dijadikan film yaitu Krakatau The Last Devil.
Batu-batuan terakhir di Krakatau berjatuhan ke permukaan laut dan berjalan bagai gumpalan uap lahar. Abu, gas, batu bercampur menjadi satu dan memanas hingga lebih dari 500 derajat Celcius. Terbentuklah tsunami dengan ombak setinggi 40 meter dan menghancurkan apapun yang dilewatinya. Dari 3.000 orang yang mengungsi di atas bukit, 1.000 diantaranya tewas dan beberapa diantaranya pula mengalami luka parah. Mereka yang menyaksikan bencana itu mungkin berpikir itu adalah kiamat. Kurang lebih 60% tubuh Krakatau itu hancur di bagian tengahnya yang akhirnya menyisakan kaldera besar dengan diameter sekitar 7 km. Seiring berjalannya waktu, aktivitas di bawah laut ini pun terus berlangsung lagi. Dan dari periode 1927 sampai dengan 1929, muncullah sebuah dinding kawah ke permukaan laut sebagai hasil dari erupsi dan bertumbuh menjadi pulau yang kita kenal sebagai Pulau Anak Krakatau yang kita bisa saksikan hingga saat ini. Dari bencana alam maha dahsyat itu, diketahui menewaskan sekitar 36,000 jiwa dan menghancurkan 165 desa serta menyebabkan tsunami paling besar di dunia. Banyak mayat mengambang bersama dengan batu apung hingga terdampar ke pantai-pantai Afrika. Bahkan pemerintah Belanda waktu itu harus memesan sekitar 250.000 galon bensin untuk membakar jasad-jasad tadi. Di balik kisah ini, ada pula kisah heroik dari kapten yang bernama Lindeman. Dikala bencana dahsyat itu terjadi, Kapten Lindeman menahodai kapal uap yang membawa 86 penumpang wisata ke Krakatau. Pada tanggal 26 Agustus pagi itu, ketika Krakatau pertama kali meletus, Kapten Lindeman sedang bertugas mengantarkan rombongan pekerja dari Cina menuju ke Teluk Betung dengan menaiki kapal uap tadi. Dari semua orang yang ada di saat kejadian itu, kapal Kapten Lindemanlah yang paling dekat dengan Krakatau. Saat Kapten Lindeman bertolak dari Pelabuhan Anyar, keadaan masih baik-baik saja. Namun setelah sampai di tengah laut, Kapten Lindeman pun mulai merasakan ada hal-hal yang tak wajar. Ombaknya kuat, jarum kompas berputar-putar, angin kencang mencekam. Yang paling terasa adalah hujan abu. Abu dan debu dari gunung pun menimpa kapal yang mengakibatkan kapal makin lama makin berat bila tak segera dibersihkan. Kapal bisa saja oleng dan tak seimbang. Akhirnya Kapten Lindeman beserta seluruh awak kapal secara bergantian membersihkan debu-debu, bahkan tak mempan lagi menggunakan sapu melainkan harus menggunakan sekop saking tebalnya. Itu pun tak boleh ditinggal lama karena akan menebal kembali. Langit pun gelap, jarak pandang terbatas. Setelah kurang lebih 20 jam terapung di laut, Kapten Lindeman perlahan-lahan menyadari bahaya apa yang sedang mengintai mereka pada saat itu. Kapten Lindeman sudah mulai merasa bahwa tak bisa sampai ke Teluk Betung, karena dia berpikir pelabuhan pasti sudah hancur. Akhirnya Kapten Lindeman pun membuat keputusan besar. Dia langsung bergegas menemui penumpangnya dan mengabarkan bahwa dia akan mengubah arah haluan yaitu membawa kapal mendekati ombak tsunami. Semua penumpang yang mendengarnya otomatis ketakutan. Sebagian mereka tidak setuju karena berpikir cara itu tak akan berhasil. Tapi Kapten Lindeman langsung menenangkan dan memberikan penjelasan bahwa risiko justru akan lebih besar bila menuju ke daratan dan menjelaskan bila kapal mendekati ombak, kapalnya akan surfing seperti peselancar. Kapten Lindeman tahu bahwa ada kemungkinan kapal sampai di puncak ombak. Kapalnya memang mungkin akan jatuh atau terhempas ke dasar laut dan hancur berkeping-keping. Tapi dia tetap mengambil risiko itu karena dia juga sadar, jika dia berhasil melewati ombak itu, kemungkinan besar mereka semua bisa selamat. Akhirnya dengan jiwa yang sangat besar dan berani, Kapten Lindeman pun berkata kepada semua penumpang, "Jika ini adalah kehendak Tuhan, aku akan senang memberi hidupku untuk selamatkan kalian semua." Setelah mengatakan hal itu, Kapten Lindeman pun meminta semua penumpang untuk berlindung dan dia pun kembali naik ke ruang kemudi untuk bersiap-siap berhadapan dengan tsunami. Saat itu dia dibantu oleh salah satu awak kapal bernama Jensen untuk mengarahkan kemudi. Setelah semuanya siap, Kapten Lindeman langsung memerintah Jensen untuk turun dan berlindung dengan penumpang yang lain. Tapi Jensen tak tega membiarkan Kapten melawan tsunami itu sendirian dan berkata, "Saya akan menemani Kapten di ruang kemudi sampai akhir. Apapun yang terjadi, ayo kita hadapi bersama-sama." Tak lama kemudian ombak tinggi datang. Perlahan kapal Odon juga ikut naik. Kapten Lindeman dan Jensen pun terus berpegang erat. Kapten memerintah untuk tidak melepaskan kemudinya ketika tsunami menghantam kapal. Mereka pun berhasil melewati ombak tsunami dan semua penumpang selamat. Berkat keberanian Kapten Lindeman yang luar biasa, dia pun dihadiahkan salib emas oleh penguasa Belanda pada saat itu, dan dia tetap menjadi kapten kapal Odon sampai akhir hayatnya. Dari kisah Kapten Lindeman kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebesar apapun masalah di depan kita, pasti ada jalan keluarnya. Yang terpenting terus berusaha dan jangan menyerah. Terima kasih telah menonton video ini. Yang like dan subscribe saya doakan lancar rezekinya, sehat selalu dan masuk surga. Sampai jumpa di video selanjutnya.